Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 Imam Bonjol. Hadir lagi di sini Ibu ya, seperti biasa akan menemani kalian kurang lebih 1 jam untuk belajar mengenai mapel matematika ya. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Ibu juga sehat di sini ya. Semoga Ibu berharap dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak terasa ini harusnya pekan ketiga Ibu memberikan materi di kelas kamu, tetapi ya apa boleh buat, ternyata tanggal merah lagi begitu ya. Jadi ya sudah Ibu buatkan video lagi ya. Semoga nanti kamu paham apa yang sudah Ibu jelaskan di video berikut ini. Oke, next. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengenal yang namanya operasi penjumlahan dan pengurangan di bilangan bulat, bahkan kita juga mengenal sifat-sifatnya, ya kan? Ada sifat komutatif begitu, ada sifat asosiatif. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentunya mengenal sama dua operasi yang lain, yaitu operasi perkalian dan operasi pembagian. Nah, di sini di slide dijelaskan bahwa tujuan atau target belajar kita adalah siswa atau kalian mampu untuk menghitung operasi campuran bilangan bulat, ya. Campuran itu maksudnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian jadi satu begitu. Jadi tidak sendiri-sendiri, penjumlahan sendiri, pengurangan sendiri, tidak, tapi jadi satu. Nah, bilangan bulat bahkan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Begitu ya. Nah, yang kedua, tujuan belajar yang kedua adalah siswa mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Jadi kalau di poin pertama kita baru mengenal operasinya, sistemnya. Nah, kalau di poin yang kedua, kita sudah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Oke, next. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita hari ini akan masuk ke operasi yang ketiga, perkalian ya. Tapi nanti akan Ibu jadi satu antara perkalian dan pembagian. Pembagian tidak Ibu bahas sendiri begitu karena Ibu rasa ya pembagian itu adalah lawannya dari perkalian dan kalian pun juga pasti sudah tahu dan sudah mengerti pembagian itu bagaimana karena di sekolah dasar kan sudah pernah diajarkan. Oke. Nah, ini yang pertama. Anak-anak, Ibu mau menyampaikan di sini. Coba kamu bisa lihat di sini. Di sini ada berapa dadu? Oke, ada 4 dadu ya. Kita semua tahu ya, sepakat ini gambar dadu. Dadu di sini bentuknya apa kalau bangun ruang? Ya, benar. Kubus ya. Kubus bangun ruangnya. Kubus itu ada berapa sisi sih atau ada berapa bidang? Sisi depan, sisi belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Total ada berapa? Iya, 6 sisi atau 6 bidang ya. Jadi bisa dituliskan di sini banyaknya sisi kubus ada berapa? 6 bidang begitu ya. Nah, masalahnya di sini adalah dadunya bukan hanya satu, melainkan ada 4. Otomatis kalau ditanya ada berapa banyak total sisi pada seluruh dadu? Kalau ditanya total ya berarti semuanya yang ada di dadu tersebut. Ada berapa? Karena dadunya ada 4, berarti sisinya ya kamu tambahkan terus begitu. Tadi satu dadu ada 6. Berarti kalau ada 4, iya udah ketebak pasti sama kamu. Jawabannya 24 ya. Dapat dari mana? Ya dapat dari sini. 6. Ini mohon maaf ya kok. Apa foto ibu tidak bisa di ini. Sebentar ibu close dulu foto ibu ya. Nah, 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 ini untuk dadu yang pertama, kemudian 6 dadu yang kedua, dan 6 dadu yang ketiga, dan 6 dadu yang keempat. Total ada 24. Begitu. Ya. Nah, atau kalau ini kan tadi menggunakan metode penjumlahan. Bisa kita lebih ringkas, kita sederhanakan dengan metode perkalian. Ayo, berapa? Ya, benar. 4 dikali 6 sama dengan 24. Begitu ya. Oke, kalau bisa dipahami kita next ya. Nah, di sini contoh. Ada 4 orang peserta didik berkelompok membuat permainan, sebuah permainan.
Kemudian masing-masing dari si peserta didik tersebut mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika lagi main, asik-asik bermain di kelompok tersebut, diminta untuk mengangkat kedua tangannya. Begitu. Nah, sekarang coba kamu hitung nih, total ada berapa sih jari-jari mereka itu dalam satu kelompok? Nah, ketebak. Berapa? 40. Good job, 40 ya. Dari mana? Ya, tinggal ditambahkan saja. Satu orang jarinya ada 10. Karena di kelompok tersebut ada 4 orang, ya berarti 10 ditambah 10 ditambah 10, yep, ditambah 10 lagi. Nah, total ada berapa? 10 tambah 10 20, tambah 10 lagi 30, tambah 10 lagi jadi 40 jari. Gitu. Itu kalau pakai metode penjumlahan. Sedangkan kalau pakai metode perkalian bisa. Tadi satu orang jarinya ada 10, di situ ada 4 orang. Berarti, iya, ini kan 10-nya ada 4 kali nih. 10-nya ada 4 kali ya, berarti 4 tinggal dikalikan 10. Maksudnya apa, Bu? 4 dikali 10. Maksudnya di sini 10-nya ya diulangi sebanyak 4 kali begitu. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Bukan 10 kali 4 loh ya, kebalik. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Next. Oh, kita sudah coba untuk menghitung nih di sini ya, dilihat. Nomor 1, hitunglah menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, kita diminta untuk membuat garis bilangan dulu nih. Diminta untuk menyelesaikannya dengan garis bilangan. Coba kita lihat di bawah ini. Nah, di sini kamu lihat. Ini seperti garis bilangan yang pekan lalu sudah Ibu ajarkan, ya kan? Awalnya 5, oke, diminta 5, positif 5, berarti dari titik 0 ini kamu arahkan ke garisnya ke sebelah kanan. 5 langkah. Nah, sampailah di titik 5 sini. Begitu, ya kan? Kemudian ditambah 5 lagi yang kedua. Karena dia positif, maka dia meneruskan geraknya ke kanan. Berapa langkah? 5 langkah. Sampai akhirnya tiba dia di positif 10 sampai di sini. Setelah itu ditambahkan lagi dengan 5 yang ketiga. Sip. Sampailah dia di mana? 15. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 itu sama dengan 15. Atau kalau dibuat perkalian, nah biar kita sederhanakan, biar kita lebih ringkas, karena ini kan materi tentang perkalian ya. Jadi kita coba buat perkalian. 5-nya ini ditambahkan sebanyak 3 kali, atau 5-nya diulangi sebanyak 3 kali. Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Tinggal 3, yep, para diulang sebanyak 3 kali, dikali 5, sama dengan adalah 15. Begitu. Paham ya sampai di sini ya? Lanjut sekarang yang kedua. Di sini min 3 ditambah min 3 ditambah min 3. Oke, kita lihat nih garis bilangannya. Karena dia di sini negatif, maka dari itu dia akan berarah atau akan mengarah garisnya ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. Dimulai sama dari titik 0, kemudian gerak ke kiri 3 langkah. Oke, negatif 3 yang pertama. Kemudian bergerak lagi negatif 3. Karena dia negatif berarti bergeraknya ke kiri. Nambah lagi 3 langkah ke kiri. Oke, nambah lagi. Sip. Setelah itu dia masih lagi terus. Nambah lagi 3. Sampai akhirnya min 3 ditambah min 3 tambah min 3 itu adalah hasilnya. Nah ini. 9. Min 9, maaf. Min 9. Atau kalau dibuat bentuk perkaliannya. Ayo, ada yang tahu? Bagaimana? Ini min 3 ini diulang berapa kali? 3 kali. Berarti 3, oke, dikali berapa? Nah, dikali min 3. Sama dengan berapa? Tadi jawabannya. Negatif 9. Begitu, ya. Mudah ya. Oke. Next. Nah, di sini kamu diminta untuk memperhatikan tabel yang sudah Ibu sampaikan. Maaf ya, sudah Ibu berikan. Di situ lihat. Di tabel di situ ada 2 kolom, ada bentuk pertama dan ada bentuk kedua. Di sini tabel 2.4 ini mengenai sifat komutatif perkalian bilangan bulat. Kita buktikan apakah perkalian juga menerapkan sistem atau menerapkan sifat komutatif. Coba kita lihat di sini. Di sini kita fokus yang kolom yang kiri dulu ya. Kita tidak fokus yang kolom sebelah kanan. Di sini yang dibentuk 1 ya, di sini ada perkalian bilangan bulat positif. Ini kan 3-nya positif ya. Sama perkalian bilangan bulat positif juga. Oke ya, ini juga positif sama positif.
Yang ketiga juga sama positif. Tetapi yang bawah ini dia positif dengan perkalian negatif. Gitu ya, nih yang bawah, bagian bawah. Nah, coba kamu cermati anak-anak. Ketika perkalian positif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan apa? Positif atau negatif? Iya, betul. Menghasilkan bilangan positif, yaitu 15, ya kan? 3 kali 5 yaitu 15. Lanjut, begitupun yang baris kedua. 3 itu bilangan bulat positif, dan 4 pun juga bilangan bulat positif. Nah, karena positif dikali positif, maka hasilnya juga ya positif, begitu ya. Jadi diingat, positif kalau dikalikan dengan yang positif, maka hasilnya adalah positif juga. Nah, gitu. Coba kita lihat yang sekarang, yang bentuk yang di bawahnya. Di sini positif, ya kan? Dikalikan negatif. Begitu, dikalikan negatif. Hasilnya apa di sini? Nah, hasilnya negatif. Begitu. Nih, negatif 3, terus negatif 6, ada lagi negatif 9, ya. Jadi, positif kalau dikalikan negatif, hasilnya negatif, anak-anak, ya. Oke, sekarang karena ini di sini diminta adalah tabel komutatif, berarti kan komutatif itu kan pertukaran. Jadi, ditukar coba. Kira-kira nih, setelah ditukar, apakah hasilnya juga akan sama dengan bentuk yang pertama, ya. Tadi itu awalnya 3 kali 5. Ibu Ires dulu, ya. Oke, awalnya itu 3 kali 5. Kemudian dibalik nih, jadi 5 kali 3. Hasilnya ternyata sama 15. Positif juga sama yang ini, ya kan? Begitupun yang baris kedua, 4 kali 3 sama dengan 12. Sama juga sama yang bentuk pertama. Ternyata kamu cermati sampai bawah pun setelah dilihat, meskipun dibalik ternyata dia juga sama hasilnya. Ya, jadi kalau seperti ini karena sama hasilnya berlaku tidak hukum atau sifat komutatif pada perkalian? Iya, berlaku. Jadi di perkalian pun bisa ditukar-tukar ya, dan tidak akan mempengaruhi maknanya karena hasilnya juga akan tetap sama, tidak akan berbeda, begitu. Nah, ini juga sama nih, ini perkalian negatif dikali positif. Kalau tadi kan positif kali negatif, kalau sekarang negatif dikali positif dan ternyata hasilnya juga sama, negatif, begitu. Negatif dikali positif, hasilnya juga sama, negatif. Nah, gitu ya. Bisa ya? Gampang kan? Coba nih, kamu isi nih, titik-titik nih, coba. Lihat yang sebelah kiri, yang kolom hitam. Dalam tabel 2.4, pola perkalian dua bilangan bulat, pada bentuk 1 dan bentuk 2, kita temukan pola perkalian dua bilangan bulat, yaitu yang 1. Pertama, perkalian bilangan bulat positif, yang tadi, dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan apa tadi hasilnya? Ya, menghasilkan bilangan bulat positif juga. Oke, yang kedua, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nih, lihat yang ini. Hasilnya juga sama. Apa ini? Maaf, hasilnya apa? Negatif. Oke, lanjut. Yang terakhir, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan apa? Tadi, lihat di tabel. Coba kamu lihat nih, yang di sebelah kanan. Perkalian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah negatif. Jadi, sampai di sini, perkalian itu ternyata juga bisa menggunakan sifat komutatif alias berpertukaran. Ya, di mana pertukaran itu nanti hasilnya akan tetap sama. Gitu. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Lanjut. Oke, sekarang bentuk yang ketiga, bentuk tabel yang ketiga di sini. Di sini perkalian bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif. Hasilnya tadi sama negatif. Ini positif sama negatif, hasilnya juga negatif. Terus, tapi di sini lihat. Di sini adalah perkalian bilangan bulat negatif sama perkalian bilangan bulat negatif. Hasilnya ternyata bilangan bulat positif nih, kamu lihat. Bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Ya kan? Tuh. Jadi kalau bisa kita simpulkan anak-anak ya, kamu tidak perlu tuh menghafal positif kali positif negatif, positif kali positif positif, positif kali negatif negatif, tidak perlu. Ya, cukup begini aja memahaminya. Ketika ada orang atau ada manusia yang menjalankan itu kan positif ya, sifatnya positif. Menjalankan perintah Allah, perintah itu berarti sesuatu yang disuruh, positif pastinya. Nah, maka dia termasuk orang yang bertakwa, ya enggak? Orang bertakwa itu ya positif pasti.
begitu. Nah, apabila si manusia tersebut meninggalkan alias negatif perintah Allah, nah, maka dia bukanlah orang yang bertakwa. Iya nggak? Nah, oke, sebaliknya juga, ketika si manusia itu menjalankan apa yang Allah larang, misalkan makan apa? Makan daging babi begitu. Kan nggak boleh, haram. Maka dia bukanlah orang yang bertakwa. Nah, tetapi apabila dia tidak menjalankan apa yang tidak Allah suruh atau apa yang tidak Allah perintahkan, maka dia adalah orang yang bertakwa begitu. Ya, nih, jadi nggak usah kamu hafalin positif kali positif positif. Pakai kunci itu aja. Ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ketika dia menjalankan perintah Allah, ya perintah itu kan positif, kalau larangan itu kan negatif, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Nah, ketika dia meninggalkan perintah Allah, dia bukanlah orang yang bertakwa. Ketika dia menjalankan apa yang bukan menjadi perintah Allah, maka dia juga bukan orang yang bertakwa. Tetapi ketika dia meninggalkan yang menjadi larangan Allah atau apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami ya? Mudah sekali. Oke, coba di sini diisi lagi ya. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif tadi menghasilkan apa? Ini ya, menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan apa? Iya, negatif juga yang tadi. Nah, sekarang terakhir, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan justru positif. Gitu ya. Oke, next. Nah, di sini diminta untuk menemukan sifat lain dari tabel di bawah ini. Jadi suruh menemukan sifat-sifat lain selain tadi sifat komutatif yang ternyata ada pada perkalian, begitu. Apa aja sih sifatnya? Coba kamu amatin dulu. Nanti kaitannya ada di 4 poin ini. Kaitannya pada bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2, hasil perkalian dari 2 bilangan bulat, dan kaitannya dengan sifat perkalian bilangan bulat. Ya, silakan dicermati dulu. Ibu kasih waktu 1 menit. Baik anak-anak ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sudah kamu cermati kan? Nah, sekarang kita coba bedah perlahan-lahan satu persatu. Tadi diminta kita untuk menemukan sifat lain yang kaitannya dengan bilangan 0. Bilangan 0 mana sih? Ini ya. Nih. Bilangan 0 ini sama ini perkaliannya. Coba kamu lihat deh. Nih yang di dalam kolom 0 nih. Tuh, kamu lihat semuanya. Apa yang terjadi? Semua hasilnya adalah 0. Tidak ada hasilnya yang selain dari angka 0. Semuanya angka 0. Begitupun yang garisnya vertikal ini. Nah, ini juga 0 semua. Tuh. Ternyata ketika sebuah bilangan, ya kan, dikalikan dengan 0, maka ya hasilnya 0. Begitu. 4 kali 0, ya 0. 3 kali 0, ya 0, ya kan? 2 kali 0, ya 0, dan seterusnya. Begitupun yang sebaliknya ini, 0 kali 4, ya 0 jawabannya. Gitu. Jadi, berapapun bilangannya, kalau dikalikan 0, ya jawabannya adalah 0. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut, sekarang sifat yang kaitannya dengan bilangan 1. Sekarang fokus ke kolom yang ada bilangan satunya. Nih, fokus di sini. Oke, yang Ibu garisin warna kuning sama yang ini. Nah, dia beleber. Sebentar, Ibu hapus dulu. Oke. Nih, sebelah sini ya. Nah, kamu lihat deh. Ternyata polanya itu dia mengikuti dengan pola yang di atasnya. Pola bilangannya, ya enggak? 4 kali 1, ya 4. 3 kali 1, ya 3. 2 kali 1, ya 2. 1 kali 1, ya 1. Dan seterusnya. Minus 4 dikali 1, ya minus 4. Oh, ternyata bisa kita tarik nih. Bahwa bilangan ketika dikalikan dengan bilangan bulat 1, maka menghasilkan bilangan bulat
itu sendiri, begitu ya. Itulah keistimewaan dari mengalihkan bilangan 1. Kalau tadi bilangan bulat 0, dikalikan ya hasilnya adalah 0. Tetapi kalau dikalikan dengan angka 1, ya menghasilkan bilangan itu sendiri, begitu ya. Lanjut ya. Oke, yang ketiga adalah hasil perkalian dari dua bilangan bulat. Oke, coba kamu contoh nih, kita ambil contoh 1. 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6 ya. Bilangan bulat kan ya, 6 ya. Oke, lanjut. Sekarang ibu balik. 2 dikali 3. Hasilnya berapa? 6, ya kan? Bilangan bulat juga. Jadi, perkalian dari dua bilangan bulat itu pasti dia akan menghasilkan bilangan bulat gitu. Ambil lagi contoh misalkan 1 dikali minus 3. Nih, berapa? Ini kan positif ya kan? Ini kali bilangan bulat negatif. Ternyata saya juga bilangan bulat. Tapi bilangan bulatnya di sini bilangan bulat negatif. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan bulat apabila saling dikalikan dua bilangan bulat, maka dia menghasilkan bilangan bulat juga. Begitu ya. Ya. Yang terakhir kita temukan sifat yang terakhir, yang keempat ya kan. Kaitannya dengan sifat perkalian tadi. Ya, ini tadi sudah dibahas sih sebetulnya ya, bahwa ternyata perkalian bilangan bulat itu juga bisa menerapkan sifat komutatif ya, bertukar tempat dia hasilnya tetap sama. Nggak masalah, tidak akan berubah begitu. Ya, 3 kali 2 6, 10 kali 8 80, 8 kali 10 ya 80. Tidak akan jadi 70 atau bahkan 100 begitu ya. Jadi perkalian itu juga menerapkan sifat komutatif atau pertukaran gitu ya. Sampai di sini kelas 7 Imam Bonjol bisa dipahami ya. Oke, baik. Next. Selanjutnya, sebentar. Nah, oke. Di sini ada sebuah kasus nih. Timi ceritanya mau beli 2 pak buku tulis. Nah, 1 pak buku tulis itu isinya ada 10 buku. Ya. Nah, tetapi karena masih kurang bukunya, Timi mau beli lagi sebanyak 4 pak. Wah, banyak banget ya belinya. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa banyak buku tulis yang dibeli oleh Timi. Begitu. Oke, jadi kita kerjakan dulu pelan-pelan, satu-satu. Dijawab dulu. Awalnya Timi beli berapa buku, nak? Beli berapa buku? Beli berapa pak, nak? Oke, 2 pak buku ya. 1 pak isinya 10. Berarti kalau dikali, ada 2 pak berarti 2 dikali, ya 2 dikali 10. Karena isinya ada 10, 10 tambah 10 begitu ya kan. Kemudian Timi beli lagi 4 pak. Berarti ditambah, ya 4 kali 10. 4 pak. 4 satu isinya ada 10. 4 kali 10. Coba kita kerjakan dulu yang di awal. 2 kali 10 berapa? Iya, 20. Kemudian ditambah 4 dikalikan 10 berapa? 40. Jadi berapa totalnya? 20 tambah 40. Yes, 60. Jadi total buku tulis yang sudah dimiliki Timi atau yang dibeli Timi adalah 60 buku tulis. Wah, luar biasa sekali nih ya. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah sampai di latihan soal. Wah, rasanya cepat sekali ya. Coba kita selesaikan nih perkaliannya. 7 kali 25 kali 4. Nah, ini mah gampang. 25 kali 4 aja dulu berapa? 100, ya kan? 100 kali 7, 700. Udah, lanjut. Min 3 kali min 3 kali 6 kali negatif 5. Min 3 kali 6, min 18. Min 18 kali 5 berapa? 90. Positif 90. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Pak Teddy punya 2 lusin pensil 2B dan akan dibagikan kepada 6 orang peserta didiknya. Jika X banyaknya pensil 2B, tentukanlah nilai X-nya. Jadi disuruh menentukan nilai X-nya, menentukan banyaknya pensil si 2B-nya itu. Tadi Pak Teddy beli 2 lusin, berarti kalau 1 lusin berapa? 1 lusin itu berapa sih banyak barang atau banyaknya benda? Iya, 12. Berarti ya 2 dikali 12, berapa? Yap, 24 gitu. Nah, 24 pensil ya. Coba kalau misalkan Pak Teddy tadi suruh mau membagikan pensilnya itu ke 6 anak, berarti ya tinggal kau bagi saja. Tiap anak dapat berapa, begitu kan? Nah, 24 buah pensil dibagi 6. Berarti per masing-masing anak dapat 4 pensil. Begitu. Mudah ya perkalian pembagian. Lanjut yang ketiga. Tentukanlah nilai P, ini nilai P ya, dengan bilangan yang tepat.
Contohnya 9 kali bla 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 bla, hasilnya negatif 54 gitu. Si P ini udah negatif, berarti P-nya berapa kira-kira? Kita cari angka untuk menggantikan si P ini, tetapi ketika angkanya itu dimasukkan untuk menggantikan si P, hasilnya harus negatif 54. Berarti 9 kali berapa biar 54 begitu. 9 kali berapa? Iya, kali 6. Berarti P-nya itu nilainya adalah 6 ya. 9 kali 6. Kan 9 kali minus P. Minus P. P-nya 6. Ditambahin minus. Jadi minus 6 begitu. Jangan di sini jangan minus 6, tapi 6 aja. Karena kalau di sini minus 6, yang terjadi adalah nanti minus ketemu minus. Jadinya positif. Nggak boleh. Jadi cukup 6 saja. Gitu ya. Lanjut yang kedua. Minus 120 dibagi P sama dengan min 5. Jadi minus 120 dibagi bilangan berapa biar hasilnya minus 5 gitu. Berapa jawabannya? Iya, P-nya adalah 24. Gitu. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Semoga Ibu rasa cukup penjelasan Ibu sampai di sini. Nanti kalau masih belum paham silakan tanya lagi, dan tanya lagi sampai kamu betul-betul paham. Oke, itu saja mungkin materi kita hari ini ya. Kalau ini nanti bisa kamu selesaikan sendiri ya. Nanti Ibu berikan tugas saja, ini tidak masalah. Atau nanti dibahas di pertemuan selanjutnya begitu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kelas 7 Bonjol. Selamat belajar semuanya.